Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 336-340 tahan dia. Dian berteriak, dua orang ahli dari keluarga Changga langsung melompat, walaupun mereka tahu akan dikalahkan, tapi mereka harus berusaha keras menghalangi Dev. Dev mengulurkan tangannya dan mencengkram pergelangan dua orang ahli itu, lalu mengaktifkan seni konsentrasi hati dan dantian yang membentuk sebuah pusaran besar. Dua orang ahli dari keluarga Changga seketika merasakan semua energi dalam tubuh mereka terkuras. Dua orang ahli dari keluarga Changga terkejut dan ingin membebaskan diri dari jeratan Dev, tapi mereka menyadari kalau mereka sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Hanya dalam belasan detik, dua orang ahli dari keluarga Changga berubah menjadi mayat kering, mata mereka terbuka lebar, dan bahkan tidak tahu bagaimana caranya mereka mati. Apa yang terjadi? Askara terkejut, setan, kamu bukan manusia, bukan manusia. Melihat dua ahli dari keluarga Changga berubah menjadi mayat kering, Dian hampir gila. Dev menatap Askara dan istrinya dengan dingin, wajahnya tidak memiliki ekspresi sedikitpun. Di mana wanita yang kalian tangkap? Dev bertanya. Wah, wanita. Dian terlihat takut dan menunjuk ke villa belakang, di dalam kamar. Bawa saya ke sana, Dev berkata dengan dingin. Baik. Dian mengucapkan kata baik 3 kali berturut-turut dan tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Askara dan Dian menuntun Dev dengan gemetar. Saat itu mereka berdua tidak memiliki niat untuk kabur lagi, karena mereka tahu mereka sudah tidak bisa kabur. Awalnya mereka berpikir walau dengan sedikit kemampuan bela diri mereka, walaupun tidak bisa menang melawan Dev tapi setidaknya masih bisa melawan. Namun setelah melihat adegan tadi, Askara dan Dian langsung menghilangkan pemikiran untuk menyentuh Dev. Setelah sampai di kamar tempat Yumi dikurung, Dian membukakan pintu. Yurni yang sedari tadi menangis mendengar suara pintu dibuka segera mengangkat kepalanya, dan saat dia melihat Dev, wajahnya langsung terlihat senang dan hatinya kembali merasakan ada harapan. Dev, Yumi bergegas menuju ke arah Dev. Terima kasih, karena sudah mewakili Yuki menderita. Melihat Yumi yang bergegas menghampiri, Dev merasa sangat berterima kasih. Dian sedikit bingung dan tidak mengerti maksud perkataan Dev, tapi dia juga tidak berani bertanya. Dev, lihatlah dia di sini dan tidak terluka. Masalah hari ini tidak perlu diperpanjang lagi. Asalkan kamu membiarkan kami akan memberikan semua yang kamu minta. Askara memohon belas kasihan dari Dev dengan wajah memelas. Dev berkata dengan dingin, kamu rasa saya akan percaya? Askara tercengang dan belum sempat dia tersadar, Dev melayangkan tinjunya dan langsung menghantam kepala Askara yang dihantam seketika hancur. Dengan kemampuan Askara, dia bahkan tidak bisa mengelak pukulan dari Dev. Darah bercampur dengan otak dan langsung terciprat ke wajah Dian. Kamu, Dian menatap Dev dengan marah tapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Tenang saja, saya tahu kalian para wanita sangat mementingkan kecantikan, saya tidak akan menghancurkan kepalamu dan akan membiarkanmu mati dengan cantik. Kata Dev sambil menatap Dian yang masih mengenakan masker wajah. Setelah selesai berbicara, Dev tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkram leher Dian. Dian berjuang mati-matian tetapi tidak berhasil, dan akhirnya mati dicekik oleh Dev. Melihat Askara dan Dian yang sudah mati, wajah Dev tidak berubah sama sekali, malah Yumi yang ketakutan dan memegang Dev dengan erat, sekujur tubuhnya gemetar hebat. Masih ada satu lagi, setelah menghabisinya saya akan membawamu pulang. Dev menghibur Yumi lalu berjalan menuju kamar sebelah. Saat itu Erik yang berada di dalam kamar sedang mengenakan headphone dan menonton video. Nafsunya sudah membara tadi namun Dian malah menggagalkan rencananya jadi saat ini Erik menonton video untuk melampiaskan nafsunya. Dev berjalan memasuki kamar namun Erik tidak menyadarinya dan tetap fokus menonton video di ponselnya. Dev maju dan menghampirinya lalu merebut ponsel Erik dan membantingnya dengan keras ke lantai. Ini membuat Erik kaget dan tersentak, dan saat dia melihat Dev muncul di kamarnya sendiri, dia kembali kaget dan ingin melompat turun dari kasur. Namun saat kakinya baru mencapai lantai, dia langsung terjatuh, dia lupa kalau satu kakinya sudah lumpuh. Dev, bagaimana caranya kamu masuk ke sini? Erik berkata dengan ketakutan. Sedangkan Dev tidak memperdulikannya, matanya tertarik dengan liontin giok yang ada di kepala kasur Erik. Dev melangkah maju dan meraih liontin giok itu, ternyata liontin giok itu memiliki energi spiritual. Dev sangat senang, dia tidak menyangka kali ini dia akan menemukan sebuah benda pusaka. Dev mengalihkan pandangannya pada Erik setelah memasukkan liontin giok itu ke dalam sakunya. Dev, kalau kamu suka dengan liontin giok itu bawa saja. Lalu semua barang yang ada di kamarku, bawa saja apa yang kamu suka, pergilah setelah kamu mengambil semuanya. Kalau ayah dan ibuku sampai menyadari keberadaanmu kamu tidak akan bisa kabur. Erik tahu kalau yang paling penting saat ini adalah mengusir Dev,
Kalau Dev sampai turun tangan padanya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Ayahmu, ibumu, Dev menyeringai dan langsung mengangkat Eric dan membawanya keluar. Setelah keluar dari kamar, Dev melemparkan Eric, ayah dan ibumu ada di sini. Hari ini saya sedang berbaik hati, jadi saya akan membiarkan kalian sekeluarga mati bersama. Eric melihat mayat ayah dan ibunya dan seketika tercengang. Dev, jangan bunuh saya, ampunilah saya bersedia menjadi anjingmu, saya bersedia memberikan seluruh keluarga Wibowo kepadamu, tolong ampuni saya. Eric meraung dan memohon belas kasihan. Melihat Eric seperti itu, Dev kehilangan minat untuk menyiksanya. Dia mengangkat Eric dengan satu tangan, kemudian tangan yang lain melayang dengan keras ke arah Eric. Buk, tinju Dev menembus tubuh Eric. Eric membelalakan matanya, dia menundukkan kepalanya. Dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat di dadanya. Dev menarik tangannya, dan tubuh Eric tersungkur di lantai, darah segar tidak berhenti mengalir. Setelah membasuh tubuhnya sekilas, dia membakar seluruh villa. Lalu Dev melihat Yumi dan berkata, ayo kita pergi. Yumi mengangguk dan melangkah, namun baru saja melangkah tubuh Yumi tiba-tiba jatuh ke depan. Melihat adegan berdarah tadi, kaki Yumi sudah lemas dan tidak bisa berjalan lagi. Dev yang melihatnya hanya bisa menggendong Yumi naik ke mobil. Yumi melingkarkan tangannya dengan erat pada leher Dev. Gerakan mereka berdua saat ini terasa begitu intim dan membuat jantung Yumi berdetak kencang, wajahnya juga memerah namun Dev tidak menunjukkan perubahan apapun. Yumi yang berada di dalam pelukan Dev diam-diam menjulurkan kepalanya ke dalam pelukan Dev. Dia merasa sangat aman dan nyaman di dalam pelukan Dev. Dia diam-diam melirik ke arah Dev dan membuat wajahnya semakin memerah. Dia tiba-tiba menyadari perubahan suasana hatinya dan berharap Dev bukanlah pacar Yuki, melainkan pacarnya sendiri, dan sedang digendong seperti ini oleh pacarnya sendiri. Dev tidak tahu apa yang Yumi pikirkan dalam hati dan menggendongnya masuk ke dalam mobil lalu kembali ke kota Namae. Yumi yang ada di dalam mobil terus menatap Dev dengan tatapan kagum. Dan tidak lama setelah Dev pergi, kediaman keluarga Wibowo dibakar oleh api yang mengamuk, dan langsung membakar habis seluruh keluarga Wibowo, dan kota Ithaka dihebohkan oleh kabar kediaman keluarga Wibowo yang habis dibakar dan tidak lama setelah itu kota Ithaka akan kembali disapu oleh badai berdarah. Kota Namae, Yuki tidak tidur semalaman karena mengkhawatirkan Dev. Jansen mengutus ratusan orang dari kota Surau ke kota Namae untuk melindungi hotel tempat Yuki menginap, dan ini membuat pemilik hotel ketakutan setengah mati. Dia mengira dirinya menyinggung orang yang tidak seharusnya. Dan setelah matahari terbit, Dev baru sampai ke hotel dengan mengendarai mobilnya yang sudah rusak bagian depannya. Melihat bagian depan mobil yang sudah cacat, hati Yuki tercekat. Dan saat melihat Dev turun dari mobil, Yuki langsung berlari ke arahnya. Dev, kamu tidak apa-apa kan? Apa kamu terluka? Yuki bertanya dengan cemas. Saya tidak apa-apa, hanya keluarga Wibowo yang tidak ada apa-apanya, jangan bermimpi bisa melukaiku. Dev tersenyum, dan pada saat Yumi turun dari mobil, dia melihat Yuki dan Dev yang berpelukan dan merasa hatinya masam. Yumi, kamu tidak apa-apa. Ted yang melihat Yumi berhasil diselamatkan bergegas menghampiri dan memeluk Yumi. Yumi mendorong Ted dan tidak membiarkan dia memeluknya lalu menatapnya dengan dingin dan berkata, tidak apa-apa. Ted tercengang dan tidak paham kenapa Yumi begitu dingin terhadapnya. Kak Yumi, terima kasih. Kali ini saya benar-benar berterima kasih padamu, kamu menyelamatkanku. Yuki merenggangkan pelukannya pada Dev dan menghampiri Yumi dan memeluknya dengan rasa berterima kasih. Dasar bodoh, saya ini kakakmu, saat situasi berbahaya tentu saja saya harus maju, dan seharusnya kakaklah yang berterima kasih padamu. Yumi tersenyum dan matanya tanpa sadar melirik ke arah Dev. Yuki melihat Yumi dengan bingung dan tidak mengerti apa maksud Yumi, kenapa dia malah berterima kasih kepadanya. Melihat Yuki yang kebingungan, Yumi menjelaskan, kakak berterima kasih kepadamu karena sudah menemukan seorang pacar yang begitu luar biasa, kalau tidak kakak tidak mungkin bisa pulang dengan selamat. Yumi berkata dengan nada mengejek, namun dalam hatinya dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Kemunculan Dev membuat dia tahu pria seperti apa yang dia perlukan. Kak Yumi, kamu jangan terlalu memujinya, nanti dia akan berbesar kepala lagi. Yuki berkata sambil tertawa. Melihat Dev dan Yumi kembali dengan selamat, mereka semua akhirnya bernafas lega, dan perkataan Yuki juga membuat mereka semua tertawa. Dev sudah berlari ke sana kemari selama 2 hari berturut-turut dan dia merasa lelah. Setelah berbincang sesaat, Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan yang lainnya juga kembali ke kamar untuk tidur. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi, jadi mereka bisa tidur dengan tenang. Saat Dev dan yang lainnya sedang tertidur pulas, kota Ithaka sudah kacau balau. Kediaman keluarga Wibowo dibakar habis membuat banyak keluarga di kota Ithaka menjadi tegang. Mereka semua sedang menunggu. Keluarga Wibowo memiliki banyak bisnis di kota Ithaka. Sekarang keluarga Wibowo sudah tidak ada, tentu bisnis-bisnis itu harus ada yang melanjutkan. Oleh karena itu banyak keluarga di kota Ithaka yang memantau potongan daging besar ini. Saat Askara masih ada, mereka semua bersaudara. Namun setelah dia pergi, mereka semua langsung berubah menjadi serigala lapar yang siap menelan keluarga Wibowo kapan saja. Villa keluarga Wibowo saat ini sudah dipenuhi oleh ratusan detektif berseragam. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk, bahkan penjagaan sudah diatur dalam beberapa radius tertentu. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Wibowo, tidak ada satu orang pun yang tahu. Saat ini, seorang pria parubaya dengan pakaian biasa, mengernyitkan keningnya dan menggunakan sapu tangannya untuk menutupi hidung dan mulutnya dari bau darah yang menusuk.
Orang ini adalah Hans, Ketua Majelis Perlindungan Hukum di Kota Ithaka. Seluruh Kementerian Keamanan Publik di Kota Ithaka dijaga oleh Majelis Perlindungan Hukum, dan sekarang ada kejadian besar yang terjadi. Tentu saja dia sebagai Ketua Majelis Perlindungan Hukum harus hadir di lokasi. Ketua Majelis, setelah diperiksa totalnya ada 48 mayat, hanya saja mayat-mayat itu sudah hangus dan identitasnya tidak dapat diketahui lagi, dan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang gadis berkuncir dengan seragamnya berjalan menghampiri Hans dan berkata dengan sopan. Apabila Dev ada di sini dan melihat gadis itu, pasti dia akan merasa sangat familiar dengan gadis ini, karena gadis ini sangat mirip dengan Indrawan. Gadis ini adalah cucu perempuannya. Indrawan, Eli Pratomo. Setelah pensiun dari Kota Ithaka, Indrawan kembali ke Kota Surau untuk menikmati masa tua, sedangkan putra dan cucunya masih tinggal di Kota Ithaka untuk bekerja. Tidak ada satupun yang hidup. Hans mengernyitkan keningnya. Tidak ada satupun yang hidup, dan rekaman kamera pengawas juga dibawa pergi, jadi tidak ada data rekaman sama sekali. Eli menggelengkan kepalanya. Eli, bagaimana pandanganmu dengan kasus ini? Tanya Hans. Kejadian ini jelas merupakan tindakan balas dendam, karena banyak perhiasan dan barang berharga milik keluarga Wibowo tidak hilang, hanya saja pelakunya sangat kejam, banyak di antara mereka yang meninggal karena kepalanya hancur, dapat dilihat bahwa dia memiliki dendam dan kebencian yang mendalam pada keluarga Wibowo. Eli menganalisis dengan cermat. Kalau begitu, periksa semua orang yang memiliki dendam dengan keluarga Wibowo. Hans menghela nafasnya. Aduh, sepertinya Kota Ithaka akan mengalami kekacauan dan hari-hari tenang kita akan berakhir. Ketua Majelis, berkaitan dengan keluarga Changga, kita. Eli baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi dia mendengarkan ada pertengkaran di depan pintu. Bajingan, enyah dari sini, bajingan mana yang berani menghalangiku akan kubunuh. Suara itu terdengar sangat marah. Suara penuh kemarahan itu kemudian disusul dengan sekelompok orang yang menerobos masuk dengan marah. Para detektif yang melihat itu tidak ada yang berani menghalangi. Yang memimpin di depan adalah seorang pria tua dengan janggut, matanya dipenuhi api kemarahan. Melihat apa yang terjadi pada keluarga Wibowo membuat matanya merah. Dan di samping orang tua itu, terlihat Delvin yang mengikutinya. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Changga, sedangkan orang tua itu adalah ayah dari Dian, Dodi Changga. Mendengar kejadian yang terjadi pada keluarga Wibowo, Dodi bergegas datang dengan bawahannya. Siapa yang melakukannya? Saya akan menghabisi 7 turunannya. Tubuh Dodi sedikit gemetar, teriakannya bahkan terdengar jelas hingga jarak beberapa mil. Kemampuan master kekuatan batin bukanlah lelucon. Tuan Dodi. Hans melihat anggota keluarga Changga yang datang dan bergegas menyambutnya. Hans, bagaimana dengan kakak saya dan keluarganya? Apa sudah tahu siapa pelakunya? Setelah Delvin melihat Hans, dia langsung bertanya kepada Hans dengan nada tajam dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Hans. Meskipun Hans merasa tidak senang dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apapun, dan berkata pada Delvin, Tuan Muda Delvin, turut berduka cita, tidak ada satupun anggota keluarga Wibowo yang masih hidup. Mendengar perkataan Hans, Dodi terkejut dan terjatuh ke belakang. Ayah, Delvin bergegas memapah Dodi. Tuan Dodi, turut berduka cita. Hans juga segera menghiburnya. Dodi masih gemetaran dan memejamkan matanya dengan erat, setelah sesaat dia baru kembali tersadar. Saya tidak peduli siapapun pelakunya. Saya pasti akan mencabik-cabik mayatnya. Tatapan mata Dodi dipenuhi keinginan membunuh lalu berkata pada Hans, Ketua Majelis, masalah ini keluarga Changga yang akan menanganinya sendiri, kamu bawalah bawahanmu pergi. Tuan Dodi, ini. Hans terlihat serba salah. Delvin, antar tamu keluar. Dodi tidak memberikan Hans kesempatan untuk berbicara. Bagaimana kalian boleh bertindak seperti ini? Masalah sebesar ini sudah seharusnya ditangani oleh Majelis Perlindungan Hukum, bagaimana kalian sendiri bisa menanganinya? Eli tidak tahan lagi, dia melangkah maju dan bertanya kepada Dodi. Dodi mengernyitkan keningnya dan menatap Eli lalu balik bertanya, siapa bocah ini? Ayah, dia adalah cucu perempuannya Indrawan. Delvin berjalan ke samping dan menjawab, walaupun kakeknya Indrawan ada di sini, coba tanyakan padanya apa berani menggunakan nada seperti ini untuk berbicara padaku? Dodi mendengus dan wajahnya terlihat dingin. Tuan Dodi, anak muda masih tidak mengerti apa-apa, bicaranya juga agak sembrono, semoga Tuan Dodi tidak marah. Hans yang melihat itu buru-buru minta maaf dan berkata, Tuan Dodi, pemakaman keluarga Wibowo perlu ditangani oleh keluarga Changga. Saat ini banyak keluarga di seluruh Kota Ithaka yang mengincar bisnis keluarga Wibowo. Tuan Dodi seharusnya lebih memperhatikan hal ini. Untuk menangkap pelakunya, serahkan saja kepada kami Majelis Perlindungan Hukum. Delvin yang mendengarnya juga berbisik kepada Dodi, sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Dodi menyipitkan matanya, siapa yang berani menyentuh keluarga Wibowo itu artinya sedang melawan keluarga Changga. Saya ingin lihat keluarga mana dari Kota Ithaka yang berani melakukannya. Setelah berkata aura pembunuh di tubuh Dodi meledak dan pakaian di tubuhnya bergerak sendiri tanpa ada angin, orang-orang yang ada di sekitarnya gemetaran dan bergidik ngeri. Saya beri kamu waktu 3 hari, dalam 3 hari bawa pelaku itu ke hadapanku. Kalau Majelis Perlindungan Hukum tidak bisa membawa pelaku padaku setelah 3 hari, saya akan menggunakan caraku sendiri untuk menanganinya. Dodi menatap Hans dengan dingin. 3 hari, raut wajah Hans seketika menjadi serba salah. Ketua Majelis, sekarang saya akan memberitahu satu kandidat kepadamu, kejadian ini mungkin
Dilakukan oleh seseorang bernama Dave Colin, dia adalah penduduk kota surau. Mengenai hal lainnya, kamu periksa saja sendiri. Setelah Delphine mendapat kabar tentang keluarga Wibowo, orang pertama yang melintas di benaknya adalah Dave. Dave, Hans bergumam lalu mengangguk, terima kasih atas peringatannya Tuan Muda Delphine. Saya akan segera memeriksanya. Hans membawa bawahannya pergi, dan mengenai masalah keluarga Wibowo yang lainnya akan diurus oleh keluarga Cangga. Eli, bukankah Tuan Indrawan sedang menikmati hari tuanya di kota surau? Coba tanyakan kepada Tuan Indrawan, Dev itu orang seperti apa? Bisa menghabisi seluruh keluarga Wibowo pasti bukan orang biasa, kenapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Dalam perjalanan, Hans berpesan pada Eli. Baik, Eli menjawab dengan asal, namun wajahnya masih terlihat tidak senang. Tadi Dia dimaki oleh keluarga Cangga dan itu membuat Eli merasa tidak senang. Hans melirik Eli sekilas dan tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya menghela nafasnya. Kota Namae, Dev sudah tidur selama seharian penuh, dan merasa tubuhnya sudah berangsur pulih lalu segera menelpon Ted dan memintanya menyiapkan bahan obat. Dev akan menggunakan waktu di malam hari untuk membuatkan pil obat untuk Jansen agar Jansen bisa segera pulih. Karena bahan-bahan obat itu cukup umum, sebagian besar sudah disiapkan oleh Ted sebelumnya. Setelah Dev membuat pil obat dia memberikannya kepada Jansen untuk dimakan, dan mengajarkan seni konsentrasi hati yang biasa kepada Jansen agar Jansen bisa berlatih saat sedang senggang. Keesokan harinya Dev dan yang lainnya berencana kembali ke kota surau. Kali ini mereka sudah datang selama beberapa hari, mereka takut Juan akan khawatir. Bagaimanapun Dev dan Yuki belum menikah, tunangan pun belum, kalau terus berkeliling di luar bersama, pasti akan menyebabkan gosip. Yumi, Yuri serta Ted mengantar mereka bersama. Raut wajah tidak rela terlihat di wajah Yumi bersaudara, mereka bukan tidak rela Yuki pergi, melainkan tidak rela Dev pergi. Dua kakak beradik ini sudah memiliki kesan mendalam terhadap Dev di dalam hati. Kak Ted, urusan di kota Namae saya serahkan kepadamu, mengenai bahan obat saya berharap kamu akan memperhatikannya dengan baik. Tidak peduli berapapun harganya, kita harus mendapatkannya. Kalau kamu merasa ragu, boleh menelponku. Dev berkata dan menepuk pundak Ted. Saudara Dev, tenang saja. Sekarang semua bahan obat berusia ratusan tahun di kota Namae harus melalui tangan teras obat. Tidak ada orang yang berani berebut denganku. Ted berkata dengan penuh percaya diri. Keberadaan Dev beberapa hari ini membuat teras obat milik Ted menjadi terkenal. Karena hanya teras obatlah satu-satunya distributor pil permajaan, dan rumah herbal saja tidak berani berebut dengannya. Toko obat yang lainnya pun juga tidak berani melawan teras obat. Setelah mengobrol sesaat, Dev dan yang lainnya kembali ke kota surau. Setelah sampai di kota surau, Yuki langsung pulang ke rumah. Setelah beberapa hari tidak bertemu dengan Juan, Yuki juga sedikit khawatir dan Dev sendiri pulang ke villa perumahan Bumi Indah di puncak gunung. Ibu, saya sudah pulang. Apakah ibu sudah selesai memasak? Setelah masuk Dev mengganti sepatunya dan berteriak.